Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi azamain. Sahabat Marim rahimakumullah. Mata pria berkulit hitam, legam dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara lirih dia berkata, "Aku tak bisa, Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi." Pria itu Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah, menatap lawan bicaranya yang tak lain adalah khalifah kedua pengganti Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, sang khalifah, sengaja menemui Bilal yang saat itu sudah meninggalkan Madinah dan menetap di Syam, kini menjadi Suriah. Kedatangan Umar adalah menyampaikan keinginan penduduk Madinah agar Bilal mau mengumandangkan azan lagi. Ini untuk mengobati kerinduan penduduk Madinah atas Rasulullah SAW. Sekali lagi Bilal berkata lirih, "Aku tak akan sanggup, Umar." Air mata kian deras mengalir di pipinya. Sesekali Bilal memejamkan mata, dia tarik napas dalam-dalam. Umar terus membujuk Bilal, "Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu. Bilal, mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu. Wahai muazin Rasulullah," kata Umar. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Suriah. Namun berat bagi Bilal. Dia tak sanggup menanggung rindu teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa rindu terhadap Rasulullah yang teramat berat. Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah wafat adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya itu. Ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun mengabulkan permintaannya tersebut. Setelah itu, Bilal pergi ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam ke Syam, kemudian tinggal di Homs, Syria. Bilal merasa jika masih tinggal di kota Madinah, dia tak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah. Sepulangnya Umar bin Khattab, dalam sebuah tidurnya Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut Rasulullah menyapa Bilal, "Ya Bilal, wa ma adzal zafa." Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Kemudian Bilal pun terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanannya ke Madinah. Sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar, Bilal pergi untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Sahabat Marim, setibanya di Raudah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis, rindu pada Rasulullah SAW, sang kekasihnya Allah. Saat itulah kemudian datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah, yang matanya sembab karena tangis itu. Mereka berdua adalah cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Bilal yang semakin termakan usia mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. Dan Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Bilal pun sadar bahwa inilah waktunya menampakkan rasa kerinduannya itu. Dia merenung sejenak, sementara
Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya. "Baiklah, aku akan melakukannya lagi," jawab Bilal yang disambut haru Umar, Husain, dan Hasan. Tak kala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu ia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah masih hidup. Ia mengambil napas dalam-dalam, kemudian suara merdunya yang sangat khas itu terdengar kembali. Dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lapas Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti. Semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan itu telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah yang agung. Suara lantang sang muazin Rasulullah menggema ke semua penjuru kota. Seketika orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka hendak merasa kembali ke masa Rasulullah dan bertanya apakah Rasulullah kembali. Sahabat Marim rahimakumullah, saat Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil berteriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya yang menggema menjadi terdengar parau. Dadanya bergetar dan hatinya bergemuh penuh kerinduan. Bilal terisak menyebut nama orang yang paling dirindukannya. Air mata mengalir begitu saja, sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal. Yang teringat sosok Rasulullah SAW. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Di atas menara Nabawi, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan para sahabat Nabi yang paling mulia. Sahabat Marim rahimakumullah, sang Khalifah Umar bin Khattab menangis paling keras di antara yang lain. Mereka semua menangis teringat masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada dan bersama-sama mereka. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.